sisi emosionalnya tidak akan terbina, ya, tidak akan bisa terintegrasi dengan baik. Padahal sesungguhnya yang di sekolah itu, kalau menurut saya selama ini kita belajar di bangku kelas itu barangkali yang akan mempengaruhi emosional dan tingkat kedewasaan kita itu hanya sekitar boleh dibilang 40-50%. Tapi bagaimana kemapanan dalam berinteraksi itulah yang sekitar 60 sampai dengan 50% sangat mempengaruhi karakter pribadi anak-anak. Maka berbanggalah diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi. Kenalilah teman-teman adik-adik semua, ya. Karena sekarang kita berada di level sekolah menengah atas, ya. Sekolah implementasi, bukan hanya sekedar belajar teori, lebih kepada implementasi dan vokasi. Anak-anakku harus mulai menempah diri. Kalau orang namanya belajar vokasi dulu, maka sisi teorinya itu sebagian kecil, tapi harus bisa diimplementasikan. Ya, hal yang sangat mendasar di vokasi keguruan adalah mental. Contoh, ya, anak-anakku sebentar lagi kalau sudah mulai belajar banyak praktek-prakteknya, ya, banyak sisi belajar mendalami implementasi dari materi-materi kejuruan. Di sini Pak yang menjadi jurusan ini. Oke, baik. Nah, saya berharap anak-anakku jangan memandang contoh ada bisnis, ya, sebenarnya. Jangan memandang bahwa orang tua saya ini petani. Maka kalau saya sekolah di sini mengambil jurusan pertanian seperti itu, maka saya akan sama dengan orang tua saya. Bahwa saya hanya begitu-begitu saja. Kalau dulu orang tua saya begini, maka saya akan begitu juga. Harusnya dengan pendidikan kejuruan ini, anak-anakku harus berangkat satu langkah lebih maju minimal. Kalau dulu orang tua kita bertani, atau orang tua kita mengerjakan hasil-hasil pertanian perkebunan, maka dengan teknologi pembelajaran yang terangkat ini harusnya 2 kali lipat lebih maju. Nah, inilah anak-anakku semua, jangan merasa malu, ya, jangan merasa rendah diri mengerjakan sesuatu. Saya selama ini mengunjungi sekolah-sekolah kejuruan. Yang paling utama yang saya tanamkan adalah anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan jangan merasa rendah diri belajar sesuatu yang sifat kalau cuma mau tanam itu pekerjaan orang biasa. Sebenarnya tidak seperti itu. Orang itu akan berhasil karena dia belajar dari bawah. Dia belajar dari dasar. Tentu tidak ada semua orang kalau langsung jadi bos, jadi pimpinan. Ya, nah ini yang sangat mendasar. Contoh, saya kemarin ada di SMK Negeri 1 Sumawang. Ada di sana anak-anak yang jurusan usaha wisata dan perhotelan. Saya bilang, anak-anak kalau pada saat mulai praktek perhotelan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan apabila di dunia usaha, dunia industri pada saat PKL anak-anak disuruh untuk belajar bagaimana mengatur tempat tidur di hotel, bagaimana belajar untuk menyajikan makanan. Tidak ada orang berhasil kalau tidak mulai dari hal-hal yang sifatnya dasar dari bawah. Yakinlah kalau kita belajar dari bawah, satu saat kita menjadi orang berhasil karena kita menguasai dasar-dasar. Nah, inilah mental-mental yang harus kita lakukan kepada anak semua, apalagi seorang amalan, pramuka, yang tidak gentar untuk bisa menghadapi sesuatu yang sulit, tidak gentar begitu berhadapan dengan dunia luar, tidak gentar berhadapan dengan alam yang menantang. Ya, saya juga berangkat dari anak-anak sendiri. Saya juga berangkat dari seperti anak-anakku semua. Bahkan kalau anak-anakku mau tanya,
saya dulu masih sekolah, saya boleh dibilang nilai 9 10 itu ada di rapor. Tapi menurut saya itu bukan kriminal. Yang paling menjamin adalah kedewasaan saya berorganisasi. Kedewasaan saya bisa bergaul dengan lingkungan. Kedewasaan saya bisa membangun jejaring dan teman-teman. Itu yang paling utama. Oke, tetap semangat anak-anakku semua. Saya tidak ingin memperpanjang lebar. Harap anak-anakku menyelesaikan MPLS dan penerimaan tamu amalan ini dengan baik. Semoga semua tetap sehat. Sampaikan salam hormat kami buat dari Pak Gubernur, dari Pak Sekda, dan semua jajaran provinsi. Karena sudah membantu pemerintah dan membantu diri sendiri untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran pendidikan untuk daerah Gorontalo. Karena sampai dengan saat ini ajak mereka untuk bisa sekolah, apalagi di usia seperti ini. Angka rata-rata usia sekolah kita itu masih berada di angka rata-rata tidak sampai 8 tahun, ya 11 tahun. Berarti baru rata-rata teman-teman dari anak-anak semua bisa segera untuk bisa menyesuaikan dengan pendidikan dan pembelajaran. Tidak perlu khawatir, SMK bukan berarti tidak bisa melanjutkan. Ya, SMK bukan berarti tidak bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan lanjutan pendidikan yang anak-anak bisa tempuh adalah lanjutan pendidikan yang sifatnya khusus. Nanti kan ada poligon di sana, ada Politeknik Gorontalo, ya, ada beberapa perguruan tinggi, ada Poltekkes, ada yang lain-lain. Itu bisa sebagai lanjutan dari anak tersebut. Bahkan saya perlu informasikan, pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan beasiswa untuk diploma di Akademi Teknik Mesin di Solo. Kurang lebih sekarang ada sekitar belasan anak-anak Gorontalo yang kita berikan beasiswa full untuk bisa melanjutkan pendidikan di sana. Maka berprestasilah dengan baik, ya. Bukan berarti semua ini selesai, bahwa selesai ini langsung kerja. Tapi lebih baik mulai saat ini anak perikanan. Nah, kalau perikanan yang mulai bisa mengolah bagaimana cara budidaya perikanan, ya mulailah. Yang kecil-kecil di rumah, ya mulai kan sekarang dengan teknologi sekarang budidaya itu tidak harus membutuhkan lahan yang luas, cuma yang kecil-kecil dulu. Mulailah, ya. Sehingga anak-anakku sudah mulai mengenal, oh ternyata begini, ternyata saya bisa begini. Ke depan semua itu tidak akan mungkin bisa langsung jadi besar, dimulai dari yang kecil-kecil. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas penerimaan. Saya senang bisa berada di sini. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum Pak Kamis kembali ada sedikit laporan perkembangan dari Pak Rito selaku Ketua Panitia MPLS. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, teman-teman guru, panitia PTA dan seluruh peserta dari sekalian yang saya cintai saya banggakan. Izin Pak mewakili Bapak Kepala Sekolah. Hari ini adalah hari kedua untuk PTA kita. Kemarin kami sudah pembukaan di sekitar pukul 2 Pak. Sebagai laporan MPLS dilaksanakan sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian PTA kita rencanakan 2 hari ini kemarin sampai hari ini, tetapi kemungkinan untuk sampai kegiatan malam dan masih tetap menginap malam ini, besok pagi baru bisa kembali. Sebagai laporan juga untuk penerimaan PPDB Pak, kita yang masuk 74. Namun ada beberapa siswa yang kita harus terima secara offline karena batas registrasinya lewat dari waktu yang ditetapkan oleh Dinas. Kemudian juga pada saat MPLS kami izin melaporkan melibatkan pemateri dari luar Pak, sepertinya dari PNN,
kemudian dari kepolisian, dari kantor urusan agama untuk materi kerukunan Pak, karena kita di sini terhubung. Kemudian dari puskesmas anggrek terdekat terkait dengan reproduksi, kesehatan reproduksi, dan selebihnya materi-materi tentang biata mandala dan sebagainya yang intern di sekolah dikerjakan pada teman-teman guru. Saya kira ini menjadi bahan laporan kami Pak, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan para Bapak Kadis. Di luar dugaan kami, ternyata Bapak Kadis bisa menyempatkan waktu untuk mampir di sekolah kita. Tepuk tangan dulu untuk meskipun sebenarnya ada tujuan, ada agenda ya, ada agenda yang sendiri kedinasan untuk Bapak, tapi Bapak mungkin meringankan kaki untuk bisa bertemu dengan kita ya, karena tidak semua sekolah yang mungkin bisa Bapak kunjungi dalam kesempatan yang sama. Sekali lagi Pak, kami sampaikan terima kasih, dan sebagai izin lapor Pak untuk Bapak Kepala Sekolah, kebetulan di kita ada staf yang menikah hari ini Pak, sehingga kita ada jadwal siapa yang pergi pagi, siapa yang jadi Pak Kepsi kebetulan nggak jadwal pagi sama teman-teman lain, jadi kita yang lain nanti gantian malam Pak, karena ada agenda di sekolah. Nanti Bapak Kepala Sekolah ingat di sini Pak. Ya. Jadi permohonan maaf juga Pak, sekiranya keadaan kami seperti ini Pak. Cuma mungkin satu harapan yang kami titipkan Pak, entahlah mau bagaimana ini, kita di sini yang mungkin banyak hal yang sebenarnya, tetapi mungkin yang paling utama menurut saya Pak, adalah mungkin lewat Bapak entah mau bagaimana jalan akses masuk ini Pak. Kita sudah hampir kurang lebih 3 tahun dengan kondisi seperti ini. Anak-anak itu termasuk guru Pak, kalau yang menggunakan bentor agak kesulitan untuk ini. Ya, kami titip lewat Bapak entah Pak. Nah, mungkin Bapak orang yang kesekian kalinya, orang-orang yang mungkin kami anggap bisa kami titipkan harapan ini Pak. Jadi ini terkait yang lain mungkin kita masuk pada program usulan yang secara resmi di dinas Pak. Jadi ini saya rasa Pak, mohon maaf sekali lagi dengan kondisi yang ada, alhamdulillah Bapak bisa bersama-sama kami. Saya kira ini yang menjadi bahan laporan kami dari panitia dan atas nama kepala sekolah. Sekali ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kamu yang agak panjang mungkin bisa. Ayo. Satu, dua, tiga. Dengar bahwa sudah ada kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Pembelajaran apa yang baru dia suka? Baik, terima kasih. Siswa dan guru akan terlibat lebih aktif ya dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka ini, terutama yang paling penting adalah guru-guru dan anak-anak sudah harus mulai familiar dengan digitalisasi. Ya, saya menggarisbawahi itu, kita harus memanfaatkan dengan anak-anakku, bapak ibu guru juga harus berubah. Jadi kalau pandemi COVID ini selesai, maka kebiasaan-kebiasaan sebelumnya kita menggunakan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran itu jangan ditinggalkan. Ya, saya melihat proses pembelajaran kemarin, bahkan dalam hal praktikum dan yang lain-lain, tugas-tugas lebih mudah diberikan. Anak-anak itu juga lebih banyak bisa mengeksplor berbagai rujukan data, berbagai macam hal-hal itu bisa diupload, bisa didownload dari itu yang pertama saya harus garis bawahi. Yang kedua, dalam kurikulum merdeka, karena malu dengan kebudayaan dan kearifan lokal kita. Kita harus lebih optimal lagi, dan siswa tidak boleh lagi terpaku dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Nah, itu menjadi gas besar yang kami dapatkan kemarin. Mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka ini, kalau di perguruan tinggi bahkan kurikulum merdeka itu
untuk adaptasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi bahkan mereka-mereka yang dari dunia usaha dan industri harus kita gunakan sebagai guru utama. Ya, bukan hanya meminta mereka menyusun bersama kurikulum dengan kita, tapi mereka juga sebagai guru utama. Nah, ini menjadi kompetensi kami dalam kurikulum mereka. Baik, saya pikir itu saja, tidak lebih dari itu. Yang penting bagaimana sekarang